Bismillahirrahmanirrahim. Wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi ajmain. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Amma ba'd. Alhamdulillah, pada kesempatan kali ini izinkan saya untuk memperkenalkan diri. Nama Ardianto Bayu Wibowo, nomor induk mahasiswa 1909027001, Prodi Magister Manajemen pada Sekolah Pascasarjana Universitas Muhammadiyah Profesor Dr. Hamka, mata kuliah Manajemen Strategis dengan dosen pengampu Insinyur Haji Muhdi MS PhD. Pada kesempatan ini saya akan mendeskripsikan dan memilih satu model manajemen strategis pada tugas partisipasi kedua. Model manajemen strategis yang saya pilih adalah Whelan and Hanger dengan tabel seperti berikut. Di dalam tabel tersebut terdapat beberapa tahapan, yaitu tahapan analisa lingkungan, kemudian formulasi strategi, kemudian implementasi strategi, dan evaluasi. Saya akan jelaskan satu persatu, dimulai dari analisa lingkungan. Analisa lingkungan terbagi menjadi dua, yaitu analisis eksternal dan analisis internal. Pada analisis eksternal, lingkungan eksternal terdiri dari variabel-variabel yang berada di luar organisasi dan tidak secara khusus ada dalam pengendalian jangka pendek dari manajemen puncak. Lingkungan eksternal terdiri dari dua bagian, yaitu lingkungan kerja dan lingkungan sosial. Kemudian analisis internal. Analisis lingkungan internal terdiri dari variabel-variabel struktur, budaya, sumber daya organisasi yang ada di dalam organisasi, tetapi biasanya tidak dalam pengendalian jangka pendek dari manajemen puncak. Kemudian formulasi strategi. Formulasi strategi merupakan pengembangan rencana jangka panjang untuk manajemen efektif dari kesempatan dan ancaman lingkungan. Dilihat dari kekuatan dan kelemahan perusahaan. Yang pertama adalah misi. Organisasi adalah tujuan atau alasan mengapa organisasi hidup. Pernyataan misi yang disusun dengan baik mendefinisikan tujuan mendasar dan unik yang membedakan suatu perusahaan dengan perusahaan yang lain. Kemudian tujuan adalah hasil akhir aktivitas perencanaan. Tujuan merumuskan apa yang akan diselesaikan dan kapan akan diselesaikan, dan sebaiknya diukur jika memungkinkan. Pencapaian tujuan perusahaan merupakan hasil dari penyelesaian misi. Dan yang selanjutnya, strategi perusahaan. Strategi perusahaan merupakan rumusan perencanaan komprehensif tentang bagaimana perusahaan akan mencapai misi dan tujuannya. Strategi akan memaksimalkan keunggulan kompetitif dan meminimalkan keterbatasan bersaing. Dan yang terakhir, kebijakan. Menyediakan pedoman luas untuk pengambilan keputusan organisasi secara keseluruhan. Kebijakan merupakan pedoman luas yang menghubungkan perumusan strategi dan implementasi. Selanjutnya adalah implementasi strategi. Implementasi strategi merupakan proses
di mana manajemen mewujudkan strategi dan kebijakannya dalam tindakan melalui pengembangan program, anggaran, dan prosedur. Yang pertama adalah program, merupakan pernyataan aktivitas-aktivitas atau langkah-langkah yang diperlukan untuk menyelesaikan perencanaan sekali pakai. Program melibatkan restrukturisasi perusahaan, perubahan budaya internal perusahaan, atau awal dari suatu usaha penelitian baru. Kemudian anggaran, yaitu program yang dinyatakan dalam bentuk satuan uang. Setiap program akan dinyatakan secara rinci dalam biaya yang dapat digunakan oleh manajemen untuk merencanakan dan mengendalikan. Yang terakhir, prosedur adalah sistem langkah-langkah atau teknik yang berurutan yang menggambarkan secara rinci bagaimana suatu tugas atau pekerjaan diselesaikan. Dan selanjutnya, evaluasi dan pengendalian merupakan proses yang dilalui dalam aktivitas-aktivitas perusahaan. Hasil kinerja dimonitor dan kinerja sesungguhnya dibandingkan dengan kinerja yang diinginkan. Para manajer di semua level menggunakan informasi hasil kinerja untuk melakukan tindakan perbaikan dan memecahkan masalah. Elemen ini dapat menunjukkan secara tepat kelemahan-kelemahan dan implementasi strategis sebelumnya dan mendorong proses keseluruhan untuk dimulai kembali. Demikian yang dapat saya sampaikan, kurang lebihnya saya ucapkan mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.